Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan profesional, di kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan terkait akuntansi dan standar akuntansi keuangan. Apa sih akuntansi itu? Bahkan mungkin proses akuntansi ini telah kita lakukan, namun kita tidak menyadari kalau ternyata proses yang kita lakukan itu adalah bagian dari proses akuntansi. Baik, akuntansi adalah yaitu sebuah aktivitas yang mana di dalamnya ada pencatatan, ada identifikasi, pengklasifikasian, pelaporan suatu informasi ekonomi dalam rangka proses pengambilan keputusan. Jadi menurut AISPA sendiri atau American Institute of Certified Public Accountant, yaitu sebuah institusi yang ada di Amerika, yaitu menjabarkan kalau akuntansi itu adalah suatu aktivitas yang mana dia mengidentifikasi suatu informasi dengan tujuan keuangan, yang mana nanti dari informasi tersebut atau informasi keuangan tersebut yaitu untuk berkaitan dengan ekonomi, sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan dan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Nah, baik rekan-rekan, seperti yang sudah disinggung di slide awal tadi, kalau informasi akuntansi ini nantinya akan digunakan oleh para stakeholders. Nah, seperti apa sih proses penyediaan informasi akuntansi ini yang nanti ujungnya adalah menyediakan informasi yang berkaitan dengan akuntansi? Yang pertama, prosesnya yaitu kita harus mengidentifikasi siapa sih stakeholders atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi tersebut. Nah, setelah kita ketahui, yang kedua, kita harus mengetahui kebutuhan informasi stakeholders tersebut. Ya, dalam hari ini kalau accounting tentunya ujungnya adalah laporan keuangan. Kemudian yang mana nanti ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, arus kas, ya, dan lain-lain. Yang mana ini sangat penting untuk stakeholders maupun pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Kalau stakeholders, dia membutuhkan informasi seperti misalnya untuk investor, ya, dia kepentingannya adalah investasi ke dalam perusahaan tersebut. Kalau kreditur, ini sebagai bahan evaluasi untuk kreditur tersebut, apakah kreditur tersebut bisa menempatkan modalnya kembali di perusahaan kita misalnya, ya. Kemudian yang ketiga, proses penyediaan informasi yang ketiga yaitu rancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Nah, jadi sistem informasinya ditentukan seperti apa sih informasi yang akan didisclose begitu, ya. Kalau kita melihat di dalam laporan keuangan, contohnya perusahaan-perusahaan yang terbuka atau yang list di Bursa Efek, itu cukup beragam, ya. Kita lihat informasinya di dalam annual report, biasanya cukup banyak klasifikasi informasi yang diungkapkan, diantaranya ada risk management, laporan keuangan, laporan tata kelola, CSR, dan lain-lain. Kemudian proses yang keempat, catat data ekonomik dari aktivitas bisnis. Nah, perlu digarisbawahi aktivitas ekonomik, ya, yang mana dia merupakan aktivitas dari bisnis tersebut. Kemudian yang kelima, siapkan laporan akuntansi untuk stakeholders. Nah, ini merupakan tahapan yang harus dilakukan dalam proses penyediaan informasi yang nanti ujungnya adalah sistem informasi akuntansi yang standar untuk disampaikan kepada para stakeholders. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi. Nah, di dalam siklus akuntansi ini yaitu satu proses yang biasanya dilakukan untuk menyusun, ya, pelaporan akuntansi atau sistem akuntansi ini. Yang pertama biasanya ada proses identifikasi bukti transaksi. Jadi dari bukti-bukti dikumpulkan, kemudian di-filing gitu, ya. Setelah bukti dikumpulkan, biasanya accounting akan melihat bukti tersebut, kemudian akan melakukan jurnal. Ya, jurnal, debit kredit, segala macam gitu, ya. Dari jurnal tersebut akan masuk ke dalam buku besar. Nah, buku besar ini yang biasa kita kenal ada beberapa bentuk, ya, diantaranya T-account. Nah, kemudian dari buku besar dilanjutkan dengan proses penyusunan raca saldo.
Ya, dari neraca saldo di sini akan kelihatan begitu ya, saldo-saldonya apa saja yang ada di laba rugi, posisi keuangan, ya. Kemudian nanti akan ada jurnal penyesuaian terhadap akun-akun di dalam laporan keuangan nantinya. Nah, setelah dilakukan penyesuaian, kemudian akan ada tahap berikutnya, yaitu sudah mulai disusun laporan keuangan, mana akun yang masuk ke dalam laporan laba rugi, kemudian posisi keuangan, arus kas dan lain dan seterusnya. Ya, kemudian terakhir adalah jurnal penutup. Nah, laporan keuangan sendiri ini merupakan terdiri dari beberapa komponen ya. Umumnya ada yang bilang laporan keuangan inti adalah yaitu 3 gitu ya, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Ya, namun ada yang bilang juga bukan 3 tapi ada 5 gitu ya, karena laporan arus kas, kemudian catatan atas laporan keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam laporan keuangan. Ya, jadi umumnya ada 5 komponen laporan keuangan yang harus dipastikan gitu ya, disusun di dalam proses penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, profesi akuntan atau biasanya profesi ini merupakan berhubungan dengan akuntansi gitu ya. Nah, umumnya akuntan ini yaitu orang yang menyusun laporan keuangan gitu ya, yang kita tahu itu kalau kita dengar istilah akuntan itu identik dengan wah, laporan keuangan begitu ya. Dan ternyata profesi akuntan ini dia ada banyak macamnya ya, terdiri dari beberapa profesi. Nah, diantaranya yaitu akuntan yang ada di dalam perusahaan, yaitu seorang yang menyusun laporan keuangan, ya, mulai dari proses siklus akuntansi tadi, ya, mulai dari identifikasi bukti, jurnal, sampai dengan terbitnya laporan keuangan. Kemudian dia merupakan individu yang berada di dalam sebuah perusahaan. Nah, ada juga akuntan pemerintah, yaitu seorang profesional yang dia terlibat di dalam proses akuntansi yang ada di pemerintahan. Kemudian akuntan publik, nah, dalam hal ini bisa jadi akuntan publik ini adalah KAP, yang dia seorang profesional yang melayani publik gitu ya, dalam memberikan opini apakah laporan keuangan tersebut sudah disajikan secara wajar atau tidak. Kemudian ada akuntan pendidik, yang mana akuntan pendidik ini identik dengan dosen gitu ya, yang mana dia dibebankan tugasnya yaitu menjalankan tridharma perguruan tinggi. Nah, ada juga akuntan manajemen, rekan-rekan. Nah, akuntan manajemen ini merupakan akuntan atau profesional yang bekerja di perusahaan juga, ya, namun dia tugasnya spesifik kepada misalnya dia menganalisis profitabilitas sebuah perusahaan, kemudian nanti akan ada analisis yang mana bisa mencerminkan bahwasanya suatu pendapatan di perusahaan tersebut memang sudah sesuai dari segi performansinya begitu ya, inline dengan strategi yang hendak dicapai atau tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya ada etika profesi akuntan. Jadi ketika seseorang memiliki gelar gitu ya, atau sertifikasi di dalam profesi akuntan, maka akuntan tersebut harus menjalankan etika yang ditetapkan oleh organisasi profesinya. Nah, dalam hal ini kalau di Amerika tadi AISPA ya, American Institute Certified Public Accountant. Kalau di Indonesia ada beberapa profesi, diantaranya IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia, dan yang kedua adalah IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, yang mana yang IAI lebih fokus kepada Charter Accountant atau penyusunan laporan keuangan, kemudian IAPI yaitu Certified Public Accountant, sertifikasinya yang bertugas memberikan opini terhadap laporan keuangan atau biasa kita kenal dengan akuntan publik atau KAP gitu ya. Nah, etika profesi akuntan diantaranya yaitu seorang akuntan harus memiliki tanggung jawab profesi. Ya, jadi dia terikat dengan profesi tersebut, ada etikanya di dalam menjalankan profesi sebagai akuntannya. Kemudian akuntan itu memiliki harus menjaga kepentingan publik. Ya, jadi kepentingan publik ini sangat penting karena
di profesi akuntan itu yang dikedepankan adalah trust gitu ya, kepercayaan. Kalau publik tidak percaya lagi, maka ada kemungkinan publik tersebut sudah tidak ingin menggunakan jasanya lagi. Kemudian ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jadi akuntan itu harus memelihara kompetensinya, biasanya di dalam keanggotaan, contohnya dalam IAI atau IAP itu diharuskan mengambil sejumlah semacam pelatihan gitu ya secara rutin, minimal sekian puluh jam gitu setiap tahun. Ya, kemudian kehati-hatian profesional ini harus dijaga di dalam menjalankan profesinya. Kemudian kerahasiaan, bahwasanya akuntan tersebut harus menjaga rahasia dari kliennya gitu ya. Jadi rahasia ini jangan sampai bocor, sehingga harus dijaga. Kemudian perilaku profesional, seorang akuntan harus berperilaku profesional, yang mana dia dalam mengemban tugas sebagai akuntan itu tidak boleh, contohnya harus bisa ya memilah mana yang ranah pribadi dan ranah profesi, sehingga nilai-nilai atau dasar gitu ya dalam memberikan jasanya itu tetap terjaga dari sisi kualitas, kemudian kepuasan dari kliennya. Nah, selanjutnya kebebasan, keutuhan, dan keobjektifan. Ya, jadi akuntan ini dia bebas gitu ya, objektif dalam menilai terhadap sesuatu. Ya, ketika laporan keuangan memang dari klien yang sedang disusun misalnya gitu ya, laporan keuangannya tidak mencerminkan yang sebenarnya, maka dia harus objektif menyampaikan kepada klien tersebut. Kemudian yang terakhir rekan-rekan, yaitu norma teknis dan norma kecakapan. Ya, jadi karena dia harus menjaga keterampilannya sebagai akuntan, maka akuntan tersebut harus memiliki standar gitu ya dalam bekerja, dari segi teknis, kemudian dari segi skillnya begitu ya, itu harus ditingkatkan, yang mana nanti ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan kepercayaan dari kliennya atau publik. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini terkait pengantar terkait akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.